Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita belajar mengenai PPh pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 21. Di sini aku udah punya contoh soal, langsung saja kita ke contoh soal, yaitu Eko pegawai PTB, dia K3 dengan gaji 10 juta per bulan. Ditanggung pemberi kerja. Rekap bulan Pak Eko ini membayar dana pensiunnya 10 juta. Premi kecelakaan kerjanya 2% dari gaji, 100.000 ya. JMK-nya 3% dari gaji. Bonus pada bulan Juni yang diterima oleh Pak Eko sebesar 20 juta. Tunjangan makannya 1 juta per bulan. JMK-nya 1% dari gaji, pensiun 1% dari gaji, premi BPJS 1% dari gaji. Yang ini, yang JMK, pensiun, dan premi ini merupakan yang diberikan oleh pemberi kerja. PPh yang ditanggung pemberi kerja adalah. Jadi langsung saja kita ke pembahasan. Ini udah aku kerjakan, yaitu tadi kan gaji pokoknya 10 juta per bulan. Jadi kita masukkan gajinya 10 juta per bulan. Di sini kita masukkan pendapatan saja dulu untuk mencari penghasilan bruto setahun. Ini tahap pertama yang kita lakukan, yaitu mencari penghasilan bruto. Jadi penghasilan yang didapatkan yaitu yang pertama gajinya 10 juta per bulan dikali 12 sama dengan 120 juta per tahun. Lalu kita masukkan dia mendapatkan tunjangan makannya sebesar 1 juta. Tunjangan makan 1 juta per bulan berarti dikali 12 sama dengan 12 juta. Lalu kita masukkan yang didapatkan JMK, pensiun, dan premi BPJS. Kenapa bukan yang ini? Karena yang ini dibayarkan oleh Pak Eko. Otomatis ini pengeluaran, bukan pendapatan. Jadi sedangkan ini diberikan oleh pemberi kerja, berarti ini merupakan pendapatan. Jadi kita masukkan yang diberikan oleh pemberi kerja ke pendapatan. JMK-nya 1% dari gaji. 1% dari gaji yaitu 1% dari 10 juta sama dengan 100.000 ya. 100.000 sama dengan 100.000 dikali dengan 12, jadi 1.200.000. Untuk pensiun 1% juga berarti 1.200.000, dan BPJS 1% juga 1.200.000. Ini karena dengan 100.000. Lalu dia juga mendapatkan bonus di bulan Juni. Kalau bonus ini dia pendapatan tidak teratur. Untuk 1 tahun ini dia mendapatkan di bulan Juni sebesar 20 juta. Berarti cuma dikalikan dengan 1, yaitu 20 juta. Langsung saja kita jumlahkan. Dari 120 juta, 12 juta, 1.200.000 sampai 20 juta ini kita jumlahkan menjadi 155.600. Ini merupakan penghasilan kotor atau penghasilan bruto setahun. Setelah kita dapatkan penghasilan bruto setahun, kita cari pengurangnya. Pengurangnya yaitu biaya jabatan 5%. Biaya jabatan ini merupakan ketentuan yang kita dikalikan dengan 5%. Sama dengan dari penghasilan bruto ini dikali 5%, sama dengan dia itu dapatnya 7.780.000. Tapi ketentuan biaya jabatan ini maksimal yang dijadikan pengurang yaitu 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Jadi maksimalnya 6 juta, makanya kita masukkan di sini 6 juta. Jadi karena maksimalnya 6 juta, kita masukkan 6 juta. Sedangkan biaya pensiun ini biaya pensiun yang dia bayarkan ya, yang Pak Eko bayarkan, kita masukkan ke pengurang. Setiap yang dibayarkan oleh pegawai berarti dimasukkan ke pengurang. Nah, biaya pensiunnya 100.000. 100.000 dikali dengan 12, 120, 1.200.000. Terus
Dia juga membayar premi kecelakaan pekerja 2% dari gaji. 2% dari gaji berarti 200.000 dikali dengan 12 yaitu 2.400.000. Dan JMK-nya jaminan JMK-nya 1% dari berapa ya? 3% dari gaji yaitu 300.000, langsung kita kali 12 untuk setahun 3.600.000. Jadi kita totalkan ini, kita jumlahkan ini keseluruhan pengurang ini, hasilnya itu 13.200.000. Langsung saja kita kurangkan 155.600.000 ini dikurang dengan 13.200.000, hasilnya adalah 142.400.000 yang merupakan penghasilan neto yang kita cari ini. Yang kedua, tahap keduanya kita cari pengurangnya, tahap ketiganya kita cari penghasilan neto. Ini merupakan penghasilan neto atau penghasilan bersih. Lanjut kita ke penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Dia itu tadi kan K3. Ini proses pencariannya sudah aku jelaskan di video sebelumnya ya. Untuk menyingkat waktu, langsung saja ini pribadi 54 juta, untuk status kawin 4.500.000, dan untuk 3 tanggungan 13.500.000. Nanti aku kasih linknya ya di video yang ini. Jadi totalnya sama dengan 72 juta. Langsung kita kurangkan penghasilan neto dengan penghasilan tidak kena pajak. Jadinya hasilnya sama dengan 70 juta. Ini merupakan tahap keempat, tahap kelima. Ini merupakan penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan kena pajaknya sama dengan 70.400.000. Lalu kita cari PPh pasal 21-nya. PPh pasal 21 ini dilakukan dengan tarif berlapis seperti yang udah aku jelaskan juga ya di video sebelumnya, nanti aku kasih linknya, yaitu 60 juta dikali 5% sama dengan 3 juta, dan 70.400.000 dikurang 60 juta sama dengan 10.400.000 dikali dengan 15%, hasilnya sama dengan 1.560.000. Tinggal kita jumlahkan yaitu 4.560.000 per tahun yang dibagi dengan 12 sama dengan 380 juta per 80.000 per bulan. Berarti seginilah yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Pajak yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Jadi tahap-tahap yang harus kita kerjakan yaitu kita cari dulu penghasilan brutonya yang kita dapatkan dari semua pendapatan yang didapatkan oleh pegawai. Lalu kita cari pengurangnya yaitu biaya jabatan dan iuran-iuran yang dilakukan oleh pegawai, dan langsung kita dapatkan penghasilan neto setahunnya, PTKP dan PKP. Lalu langsung saja kita ke tahap 6 yaitu PPh pasal 21. Sekian, cukup jelas ya kawan-kawan. Sekian penjelasan tentang PPh pasal 21. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.